memahami nas dengan wakiknya itu seperti salah memahami kegunaan silet sama golok ya. Kalau ada orang bilang silet itu tajam, benar apa tidak? Baik, hadis ini sahih. Sahih belum tentu mutawatir. Kalau mutawatir qat'i. Sahih belum tentu qat'i. Kan begitu kan? Jadi harus paham ini rumit sekali. Sekarang banyak orang ini hadisnya sahih ya, Bukhari, Muslim. Sahih belum tentu qat'i. Ya, tapi kalau mutawatir baru qat'i, gitu loh. Ya. Ini hadisnya sahih. Betul hadisnya sahih. Itu sama kayak sahihnya silet dibilang apa namanya? Tajam. Sahih dia bilang kalau golok dibilang tajam. Tapi begitu penggunaannya keliru, jadi keliru. Lah kemudian misalnya golok itu apa kalau bahasa Banyuwanginya golok itu? Golok itu kan pisau yang dipakai buat motong kayu, buat pecok itu ya. Lah kemudian golok Anda pakai buat nyukur kumis. Cocok apa tidak itu kira-kira? Silet sampean pakai buat ngiris kayu. Ya siletnya patah. Lah nek golok sampean pakai buat nyukur kumis, itu bukan kumisnya yang hilang. Apanya? Bibir-bibirnya hilang. Lah itulah contoh saya katakan al-khata' fi fahmin nusus, tambah lagi berikutnya al-khata' fi fahmil waqi'. Maka ini penting sekali. Nah, memahami semacam ini sangat penting lah. Makanya banyak orang yang keliru memahami keputusan ya dulu ketika NU menerima asas tunggal Pancasila pada masa itu aja rame. Selalu rame itu. Kan begitu kan? Saya belum hidup pada masa itu, bukan belum hidup, saya belum dewasa. Tapi saya dengar belakangan orang-orang yang hidup itu, NU dulu dibully Pak. Walaupun akhirnya semua mengikuti asas tunggal. Awal-awal NU dibully. Lah sama seperti yang teranyar itu ketika Munas Banjar dalam konteks fikih warga negara. Ini fikih siasah juga ini. NU mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada warga kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti yang diterangkan dalam kitab klasik. Di Indonesia ini, dalam kitab klasik itu dulu orang Islam warga kelas 1. Warga kelas 2 dhimmi. Orang dhimmi nggak boleh pakai baju khusus, kan begitu kan? Kalau orang Islam lewat dia harus nyingkir. Nanti warga kelas 3 namanya budak, kan begitu? Sekarang Indonesia kira-kira sampean pakai kitab-kitab itu untuk menghukumi kondisi sosial politik Indonesia, bisa apa enggak itu kira-kira? Enggak bisa. Karena sudah berbeda kondisinya. Itu contoh yang paling sederhana. Lalu ketika NU mengatakan dalam konteks fikih warga negara, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka kita sebut dengan muatin. Tidak bisa kita bilang kafir, dhimmi, dan lain sebagainya. Dalam konteks fikih warga negara. Bukan dalam konteks fikih munakahat. Bukan dalam konteks fikih waris dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kita tahu 4 atau 5 tahun lalu, sesudah Munas Banjar itu dikeluarkan, kita dibully NU. Wah, NU sudah mulai kemasukan orang liberal. Apalagi waktu itu yang ngumumkan kebetulan Kang Moksid sama Gus Ulil. Wah, Gus Ulil belum ya. Gus Kofur. Wah, Gus Kofur dibully. Udah mulai nih kena liberal. Dianggapnya NU mau merubah ayat Quran Qul ya ayyuhal kafirun jadi Qul ya ayyuhal non muslim. Lah ini contoh. Padahal begitu dijelaskan, kita sedang ingin menghukumi ya fiqhul muwatonah yang kita bahas. Hak dan kewajiban warga negara itu apa? Kalau kita bisa orang Islam ibadah bebas, mereka juga bebas. Nanti Anda nggak bisa melarang, Pak. Kalau memang dia sudah sesuai aturan mau bikin tempat ibadah, kita nggak bisa melarang. Itulah negara modern, begitu aturannya. Dalam negara modern semua ngikuti aturan. Kita ini di Indonesia memang mungkin belum seperti di Australia, Amerika, Eropa. Di sana itu yang namanya tempat ibadah tertata rapi. Itu kenapa kemudian ada sholat Jumat 2-3 shift di Jerman. Karena masjidnya kecil,
mereka nggak muat. Itu nggak bisa kemudian sholat Jumat sampai dalan-dalan, itu nggak bisa. Warga negara lain protes, ya itu urusan kamu ibadah, tapi ibadahmu nggak boleh mengganggu kami yang beraktivitas, nggak boleh nutup jalan. Lah, di Indonesia kan belum bisa begitu. Kita ini karena mayoritas menang loh. Kalau mau selawatan 10.000 dalan tutup, kan gitu kan, nah, gitu kan. Nah, gitu kan, no, mayoritas lah. Anda kan dikritik, di mana konteks fikul muatonah, orang warga negara itu tidak ada warga negara kelas 1, 2, dan 3, semua punya hak yang sama.